Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku Lahirkan Amal Soleh di Setiap Peristiwa. Di episode kali ini, saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan tamu yang istimewa, yaitu Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia Bapak Teten Mas Dugi. Assalamualaikum Pak Teten. Waalaikumsalam Mas Ibrahim, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Teten, gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga. Perjalanan tadi pagi bagaimana Pak, lancar? Lancar, cuma di udara kan lagi banyak berawan. Oh ya, karena sekarang di bulan Desember ini musim hujan ya Musim Pak? hujan, tapi alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya mau berterima kasih Pak sudah mau datang ke podcast kami, di podcastku. Sebenarnya studio kami itu ada di Geraha PPMT Pak, yang sempat Bapak kunjungi, yang berlokasi di Jogja. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Teten mau hadir di podcast kami. Begitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya seputar koperasi lah Pak, karena di teman-teman perhimpunan ini kan banyak bergerak di koperasi Pak. Ya, Begitu. boleh. Baik. Yang saya lihat salah satu program atau yang Bapak Teten inisiasi itu koperasi modern. Nah, sebenarnya definisi koperasi modern itu seperti apa sih Pak? Ya, kita ingin sebenarnya koperasi itu mengembangkan model bisnisnya yang tidak kalah dengan korporasi, ditangani oleh manajemen profesional, masuk ke sektor-sektor produktif ya, yang punya daya saing, bukan lagi di ekonomi pinggiran, ekonomi subsisten ya, dan juga sudah mulai masuk ke teknologi digital, baik di pengelolaan bisnis maupun juga masuk ke market digital untuk memasarkan produk-produknya. Nah, kita perlu memodernisasi koperasi kita karena selama ini makin hari koperasi kurang diminati ya, apalagi oleh anak-anak muda karena jadul gitu, pengurusnya masih orang-orang tua ya. gitu, model bisnisnya juga masih lama-lama model lama begitu ya. Nah, dan kita masih sedikit warga Indonesia yang menjadi anggota koperasi, itu baru 8%. Jadi padahal koperasi itu kalau tagline-nya Soko Guru Ekonomi Indonesia ya Pak ya? Iya, itu baru cita-cita. Cita-cita ya Pak? Ya, kenyataannya kan belum tercapai. Walaupun saya setuju konsepnya, karena Indonesia meskipun ada konglomerasi, tapi kan 99,9%-nya pelaku usaha ini kan kecil dan mikro. Oke. Justru koperasi yang bisa hadir untuk mengkonsolidasi yang mikro-mikro ini, baik di sisi hulu, di sisi produksi maupun di sisi hilir ya, sehingga masuk dalam skala ekonomi. Kalau naik kelas sendiri-sendiri pasti kan juga sulit ya. Nah, karena itu saya juga punya agenda besar membangun korporatisasi UMKM lewat koperasi, membangun korporatisasi petani ya. Korporat farming kan tidak mungkin kita bangun kalau basisnya UMKM. Nah, ternyata bisa lewat koperasi korporatisasi UMKM, warung-warung tidak lagi sendiri-sendiri tapi berkoperasi ya, para pengrajin memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produknya dengan menerapkan teknologi produksi modern. Itu kan hanya mungkin kalau mereka gabung dalam koperasi. Termasuk juga di sektor pertanian, di sektor peternakan. Kita kan nggak mungkin terus-menerus membiarkan para petani perorangan dalam skala lahan yang sempit ya bisa memberikan kesejahteraan. Nah, ini harus bergabung dalam koperasi dalam skala ekonomi dan masuk ke teknologi produksi modern. Nah, menarik itu Pak, terkait UMKM nih Pak, bahwa UMKM itu juga bisa bergabung di koperasi. Nah, sebenarnya teman-teman di perhimpunan ini, terutama di PMT,
Ini saya cerita sedikit gak apa-apa ya Pak ya. Silakan. Nanti yang di acara Silaknas ini Pak Menteri kan akan menyerahkan BMT Award. Nah, BMT Award itu para pesertanya adalah UMKM binaan teman-teman di BMT Pak. Jadi kebetulan saya sempat jadi panitia juga, dan yang menarik bagi saya di teman-teman UMKM itu yang nanti menang itu rata-rata anak muda Pak, ternyata Anak muda Pak. ya, luar biasa. Rata-rata anak muda, nanti Pak Teten lihat sendiri, rata-rata tuh anak muda yang berhasil lolos memenangkan BMT Award ini. Jadi tadi saya sepakat juga bahwa Pak Teten menyampaikan bahwa operasi ini juga harus bisa menarik anak muda. Iya. Nah, kalau dari pandangan Pak Teten nih, ketika koperasi ingin menjadi modern kemudian menarik anak muda, tahapan apa sih Pak yang harus dirubah dari para pelaku koperasi ini biar bisa menjadi koperasi modern dan menarik para anak muda ini? Ya, kalau kita lihat misalnya anak muda, sekarang datanya itu kan Indonesia ini nanti 69% di 2024 itu anak muda populasinya. Oke. Ya. Nah, anak muda itu sangat berminat sekali dari survei itu untuk menjadi wirausaha. Ya, karena sekarang trennya memang wirausaha. Wirausaha, nggak mau lagi anak muda sekarang itu jadi pegawai negeri gitu ya. Jadi pegawai itu nggak mau. Ya, jadi sekarang ingin jadi pengusaha. Nah, ini harus ditangkap oleh para aktivis gerakan koperasi ini ya, supaya mereka bisa membangun bisa bergabung dengan koperasi. Okay. Nah, di Eropa misalnya fans Barcelona itu koperasi. Oh, ya kan? Mempunyai koperasi begitu Pak? Koperasi, ya berkoperasi. Oh. Nah, jadi kan asik kan, kita juga banyak kan fans sepak bola. Ya, fans band terkenal gitu atau lain. Jadi kita harus masuk ke dunia mereka. Nah, termasuk ke digital. Ya. Kalau koperasinya belum dikelola secara modern, ya belum menggunakan teknologi, anak muda nggak akan tertarik. Jadi selain sektor-sektor bisnis yang juga diminati anak-anak muda, gitu. Oke. Kemudian Pak, di teman-teman perhimpunan di PMT lah ya. PMT itu kan Baitul Mal wa Tamwil Pak. Diawali dengan kata Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini teman-teman PMT yang mengelola dana-dana sosial Pak. Nah, menurut Pak Teten, baiknya seperti apa sih koperasi ketika mengurusi dana-dana sosial ini Pak? Ya, sekarang ini koperasi di Indonesia ya, baik yang konvensional maupun koperasi yang syariah ya seperti BMT ya, ini sangat dibutuhkan ya, karena sebagian besar bahkan risetnya BRI itu 30 juta usaha mikro dan super mikro yang belum terhubung ke pembiayaan formal. Rata-rata mikro ini kan nggak punya aset untuk diagunkan. Nah, kalau masuk ke perbankan kan butuh aset. Butuh aset ya. Nah, sekarang mereka lebih nyaman ke koperasi, dan di koperasi juga mereka didampingi kan. Jadi ada literasi keuangan gitu, supaya modal pinjaman mereka itu menjadi lebih produktif penggunaannya gitu, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Nah, BMT juga punya kepedulian sosial kan, jadi bukan hanya saya kira dari memberikan dukungan pembiayaan bagi para usaha-usaha mikro ini, tapi juga saya kira berperan dalam fungsi-fungsi sosial. Nah, karena itu saya kira untuk mengelola BMT ini, saya kira saya malah optimis lewat BMT akan lahir nanti para social entrepreneur. Jadi bukan wirausahawan yang betul-betul hanya profit saja, profit oriented gitu, tapi juga ada punya kepedulian sosialnya. Di sektor pendidikan atau kesehatan atau di pemberdayaan yang lain. Oke.
Baik Pak, saya sekali memperkenalkan Pak. Jadi di perhimpunan itu dari teman-teman Baitul Mal itu membuat sebuah yayasan Pak, namanya Yayasan Membangun Keluarga Utama, yang mana sekarang alhamdulillah sudah menjadi Lasnas, di mana Lasnas ini itu menaungi teman-teman BMT secara hukum Pak, biar karena kan kita harus mentaati hukum untuk pengelolaan dana zakat, kemudian dana infak itu melalui LAS ini. Nah, menurut Pak Teten, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang sebuah yayasan yang didirikan teman-teman Baitul Mal yang ada di perhimpunan untuk mengakomodir secara hukum di teman-teman di perhimpunan ini Pak, terutama di teman-teman BMT ya? Ya, kalau menurut saya sih saya mendukung ya, karena itu juga sangat bagus ya, yayasan-yayasan yang punya kepedulian sosial ya untuk menghimpun berbagai sumber daya ya untuk memperkuat program-program sosial ya. Okay. Dan saya kira bagus juga kan sekarang ini zakat yang biasanya hanya untuk keperluan konsumtif ya digeser jadi wakaf untuk modal usaha. Ya, banyak ya. Jadi wakaf produktif. Ya, jadi wakaf produktif begitu kan. Baik. Tujuan zakat ya sodako itu kan sebenarnya untuk membantu yang tidak mampu. Nah, tapi untuk membantu yang tidak mampu sebaiknya kan bukan ngasih ikannya tapi ngasih kailnya. Oh, untuk memancing mereka ya Pak? Ya, untuk supaya mereka bisa mancing sendiri. Tidak harus kalau dikasih daging terus nanti minta-minta ya Pak ya. Nah, karena harus itu saya kira kan sama gitu. Jadi nah tentu tidak semua, ada yang memang harus kita bantu langsung, tapi ada yang bisa kita kembangkan usahanya. Jadi bisa kita mensejahterakan mereka dengan mereka menjadi lebih produktif, ya punya usaha, jadi lewat mekanisme ekonomi. Nah, yang penting juga menurut saya kemiskinan misalnya itu kan bisa diatasi secara struktural itu memang lewat pendidikan. Jadi saya kira yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan ya itu menurut saya sangat luar biasa untuk pengentasan kemiskinan, untuk menyiapkan SDM kita menjadi lebih unggul. Oke. Beralih dari yayasan itu Pak, saya sedikit bergeser lagi. Kan Pak Teten juga sudah kenal tentang perhimpunan, kemudian di anggota perhimpunan ini banyak juga BMT yang besar Pak, seperti kalau di Jogja Beringharjo, kemudian kalau di Jawa Tengah itu yang saya tahu ada Tamzis di Wonosobo, kemudian ada Fastabik di Pati. Pak Teten juga pernah berkunjung saya lihat beritanya. Bahkan saya lihat di berita itu Pak Teten menyampaikan bahwa Fastabik itu sudah menjadi koperasi yang modern. Nah, harapannya Pak Teten selaku Kementerian Koperasi dan UMKM ini apa sih ke koperasi-koperasi yang sudah modern ini? Ya, misalnya gini, saat ini koperasi simpan pinjam termasuk koperasi syariah itu kalau tidak memodernisasi dirinya, misalnya dengan penerapan teknologi supaya memberikan pelayanan yang cepat kepada anggota, termasuk juga misalnya dalam memberikan pinjaman itu juga tidak mengandalkan lagi aset atau kecukupan agunan, tapi dilihat dari track record digital dari kelancaran usahanya sehingga bisa lebih cepat kan kalau semua sudah didigitalisasi itu. Nah, ini penting karena sekarang di luar koperasi simpan pinjam misalnya telah tumbuh misalnya peer-to-peer lending atau fintech yang menggunakan aplikasi teknologi itu menjadi saingannya koperasi juga. Mereka kan lebih cepat dalam memberikan bantuan pinjaman karena mereka sudah menggunakan teknologi digital. Mereka bisa cepat untuk melihat misalnya sebenarnya usaha ini visible, cuma
tidak bankable karena tidak ada pencatatan kan gitu. Kalau rata-rata kan begitu. Nah, mereka kan tidak harus menunggu dulu usaha mikronya modern dulu kan, justru kitanya yang sudah mulai memulai memodernisasi ini. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kita juga tidak ingin misalnya usaha-usaha mikro, katakan para pedagang yang sudah gabung ke koperasi, ke BMT, tapi mereka masih usaha sendiri-sendiri kan gitu. Ya, nah, ini nggak boleh dibiarkan ya, karena nanti akan terjadi gap, koperasi simpan pinjamnya terus tumbuh. Nah, sementara usaha anggota stagnan. Ada banyak kasus di mana kemudian over likuiditas. Ya, bahkan ada beberapa kasus di mana koperasi simpan pinjamnya atau credit union itu membatasi simpanan anggota. Nah, coba kalau kita banding, iya kan, karena nanti beban bunga. Karena kegiatan usaha anggotanya tidak berkembang. Ya, sementara kapital koperasinya makin besar. Dan yang minjem nggak ada kan, jadi beban bunga kan, akhirnya dibatasi simpanan. Kan aneh, mana ada bank misalnya kalau kita bandingkan yang membatasi simpanan anggota. Nah, jadinya lucu malah ya, Pak. Karena itu maka ini kegiatan usaha anggota ini harus dibantu. Karena itu kami punya konsep spin off. Jadi koperasi melahirkan koperasi lagi. Misalnya warung-warung yang sekira 40% lebih koperasi simpan pinjam juga membiayainya warung. Bank juga sama. Nah, warung ini nggak boleh sendiri-sendiri lagi. Misalnya mereka belanja sendiri, ya nanti mereka pasti kalah dengan jaringan retail modern karena barang dagangan mereka lebih mahal. Tapi kalau misalnya koperasinya, BMT-nya gabung di perhimpunan, bikin misalnya distribution center, ya, jadi untuk mensuplai teman-teman di bawah warung-warung itu, ya, supaya barang dagangan mereka bisa bersaing, ya, harganya dengan jaringan retail modern. Nah, belanjanya kan bisa grosiran, volumenya langsung ke prinsipalnya kan, misalnya. Nah, itu kan harus dipikir. Begitu juga misalnya di pertanian, di peternakan, begitu, atau di sektor produksi lainnya. Nah, jadi bukan hanya bergabung hanya untuk mengakses pembiayaan yang mudah, tapi usahanya harus dibantu dikembangkan. Jadi kita harus alahkan nanti spin off untuk satu bidang usaha yang sama kita satu koperasikan. Digabungkan gitu kayak Pak. Nah, jadi di situ nanti kita akan membangun struktur ekonomi rakyat yang kuat. Ya. Oke. Kemudian Pak, tadi Pak Teten sempat menyebutkan tentang perbankan juga. Nah, kadang itu disimpang siur di masyarakat bahwa koperasi sama bank sama aja, malah kadang mahal koperasi. Nah, menurut Pak Teten apa sih yang membuat unik koperasi itu yang berbeda dengan perbankan, Pak? Ya, tentu koperasi dan bank itu sangat beda. Koperasi paling tidak ada 3 fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Nah, kalau bank kan komersial aja. Tapi jangan lupa ada bank yang seperti Grameen Bank itu malah saya kira justru melampaui konsep koperasi konvensional, karena mereka juga melakukan pendampingan secara renteng, ya. Nah, itu juga artinya model seperti ini juga bisa dikembangkan oleh korporasi. Nah, karena itu kalau koperasinya tidak segera memodernisasi, menurut saya akan ketinggalan. Nah, kalau menurut saya koperasi memiliki keunggulan, ya, karena kepemilikan modalnya, kepemilikan sahamnya kira-kira kan kepemilikan bersama. Jadi bukan milik orang per orang. Nah, cuma selama ini saya selalu melihat ada pendekatan yang salah. Nah, tadi bunga di koperasi itu kadang-kadang lebih tinggi daripada bunga bank. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, karena di masyarakat ini sama aja, malah koperasi itu lebih mahal. Koperasi kadang-kadang lebih mahal. Tapi waktu saya tanya ke para pengurusnya,
Mereka bilang kita nggak apa-apa mahal, karena nanti juga akan balik lagi menjadi SHU kepada anggota. Jadi kalau koperasinya makin modalnya makin besar, ya SHU-nya dengan bunga makin yang besar. ya kan. Nah, ini akan memberi manfaat kepada anggota. Kalau menurut saya keliru. Harusnya model SHU itu tidak ada lagi kalau menurut saya. Oke. Jadi mereka justru harusnya kasih pembiayaan yang murah sehingga usahanya bisa kompetitif, bisa besar, ya kan? Sehingga anggota koperasi itu makin banyak usahanya, sehingga koperasinya juga makin kuat. Nah, jangan ibaratnya kalau telur dan ayam ini jangan dulu digoreng ayamnya, telurnya ya ditumbuhkan dulu. Nah, telurnya biar berkembang dulu gitu ya Pak. Iya, harusnya kan bagaimana cepat berkembang. Nah, kalau sekarang bunganya tinggi, ya pinjaman dari koperasinya, bagaimana dia dagangannya bisa bersaing dengan yang lain yang dengan bunga yang rendah. Jadi membesarkan koperasi itu bukan membesarkan dengan bunga pinjaman yang besar, ya. Tapi bagaimana anggotanya bisa tumbuh bisnisnya, usahanya tumbuh, sehingga koperasinya juga sama-sama tumbuh kuat begitu. Jangan sampai nanti seperti tadi ada koperasi yang kemudian kapitalnya makin besar, ya simpanan dibatasi karena kegiatan usahanya anggotanya tetap stagnan. Kamu saya itu keliru, dan memang nggak harus dibagikan SHU-nya. Kita harus bangun pendidikan, ya, bahwa itu sekarang secara hukum sah, tapi kita harus mengedukasi sebaiknya jangan mengambil SHU. Nah, karena itu maka konsep SHU coba aja dilihat. Saya udah lihat lah berapa sih dari sebuah koperasi simpan pinjam yang sangat kaya gitu, berapa sih pembagian SHU-nya setahun. Kan nggak make sense, nggak sebanding gitu ya, sebanding dengan ketika anggota-anggota itu tumbuh itu malah lebih menarik daripada SHU yang tinggi. Iya, karena nah justru harusnya koperasi bunganya harus lebih rendah, ya, sehingga anggotanya kegiatan usahanya akan semakin kompetitif, semakin produktif. Kita harus balik logikanya. Oke. Berarti yang memang ditekankan oleh Pak Teten bahwa kepentingan anggota berkembang itu lebih penting daripada angka SHU yang tinggi ya Pak? Ya, bahkan nggak perlu ada SHU. Gitu, tidak perlu ada SHU malah ya Pak ya? Gitu. Yang penting anggota itu tumbuh berkembang bersama-sama begitu ya Pak? Nggak usah ada SHU. Nah, SHU-nya yang sekarang dianggap SHU dipakai untuk pembiayaan pendampingan kan gitu loh. Oke. Baik Pak, terima kasih. Tapi saya minta satu lagi Pak. Satu kata, dua kata, satu kalimat buat teman-teman koperasi dan juga UMKM Pak. Ya, koperasi merupakan kelembagaan ekonomi rakyat yang sangat dibutuhkan, dan ayo kita sama-sama bangun koperasi menjadi pilihan rasional masyarakat Indonesia untuk berusaha. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Teten telah hadir di sini. Nanti mungkin setelah ini Pak Teten bisa melanjutkan kegiatan mengikuti acara Silaknas pembukaan. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Ibrahim Al-Hanif. Pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.